Dikosongkan ya. Ini rumah panggung, kita lihat konstruksinya udah hancur banget. Nah juga sama akibat pergerakan tanah ya yang terjadi pada awal 2019 dan terjadi lagi kemarin ya Pak ya. Bulan-bulan kemarin terjadi lagi, jadi akhirnya daripada mungkin membahayakan maka oleh pemiliknya ditinggalkan guys. Nah ini udah kosong konstruksinya. Emang guys, kalau ngelihat dindingnya seperti masih baru guys. Ini bagian kamar mandi sepertinya hancur ya. Oke, kondisinya guys kita lihat ini roboh. Nah ini cukup parah banget, dampak dari akibat pergeseran tanah yang terjadi di Kampung Jampang. Kita lihat ini semua dinding rumah hancur ya. Oke guys, setelah kita lihat rumah yang tadinya bagus sekarang menjadi hancur ini, nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah warga yang berada di lingkungan Kampung Jampang, Desa Sudamani, Kecamatan Cibaga. Oke guys, kita langsung menuju ke atas lagi, come on. Halo guys, Shalom Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua berada di Kampung Jampang, Desa Sudamani, Kecamatan Cibaga, Kabupaten Lebak, Banten guys. Kenapa gua kesini? Nah di sini ada beberapa kali bencana alam ya. Yang berkaitan dengan pergerakan tanah atau pergeseran tanah sehingga puluhan rumah warga di sini hancur guys. Ada yang ya rusak ringan, ada yang rusak sedang sehingga rusak berat. Namun karena memang dianggap masih membahayakan, maka ada puluhan kakak pun akhirnya hengkang dari kampung ini guys. Maksudnya relokasi keluar, relokasi mandiri. Nah bahkan ada sisa sekitar 42 atau 43 kakak sudah ditawarkan oleh PMK untuk direlokasi ke lahan yang lebih aman. Namun kayaknya yang 43 ini masih tetap bertahan di sini, mungkin dengan berbagai alasan. Untuk itu kita coba cari tahu kondisi rumah warga yang sudah ditinggalkan maupun yang masih ada di bertahan di sini guys. Oke, kita berangkat menuju ke sejumlah rumah warga di Kampung Jampang. Come on guys. Oke, gitu. Turun Bu. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Suasananya cukup sejuk guys di Kampung Jampang, Desa Sudamani, Kecamatan Cibaga ini sejuk banget. Nanti coba kita lihat atau mampir ke beberapa rumah warga yang masih tetap bertahan di sini meskipun kondisi rumahnya rusak guys. Come on. Kita lihat juga tembok rumahnya juga terbelah gitu ya, karena memang akibat pergeseran tanah. Kita lebih dekat. Dia akibat pergerakan tanah, jadi konstruksi rumah juga berubah bangunannya guys. Oke, kita ke pemilik rumahnya, kita coba tanya-tanya. Di sini nanti coba kita tanya-tanya terkait kejadian pergerakan tanah atau pergeseran tanah yang terjadi di Kampung Jampang, Desa Sudamani, Kecamatan Cibaga. Oke, bentar. Assalamualaikum Pak. Ini Kampung Jampang ya Pak ya? Iya. Nah ini Kampung Jampang guys. Sarang siapa namanya? Amir. Pak Amir kan di Punten. Nah ini namanya Pak Amir. Pak Amir. Salah satu pemilik rumah di Kampung Jampang. Kita tanya-tanya dulu. Pak Amir, kalau nggak salah kejadian pergerakan tanah teh sekitar awal tahun 2019 ya dulunya. Iya. Bulan apa Pak Amir? Bulan Januari apa Februari? Januari. Januarinya.
apakah sancana atau sebelumnya hujan atau kemata dulu teh? Sebelumnya hujan. Oh waktu itu teh sebelumnya hujan. Iya, Di awal tahun 2019. 19. Naon bae anu rusak coba tunjukkan. Iya. Anak-anak jual di jero, Pak. Oh, di dalam pada hancur katanya guys. Kita lihat. Dalam aja, dalam. Nah, sebentar Pak. Nah ini bagian depannya nih guys. Nah ini bagian depannya. Ini dia tembok ya. Kita lihat sampai keramiknya juga hancur yang di bawah. Itu tembok atau dinding rumahnya guys. Kayak gitu. Hancur, Pak. Kita ke dalam juga. Oke, udah gelap ya. Fotonya bisa sehari, Pak. Oh, kita lihat. Ada lampu tuh Pak, lampu. Coba nyalain Pak. Nah, guys, ini tembok-temboknya hancur guys. Ini. Hancur. Tadi di sebengan, Pak, itu. Nah ini dia pakai ini. Pakai Pakai apa namanya? Pakai kayu. Pakai kayu. Kalau bahasa orang sini tadi ditulak. Tulak. Kalau orang Sunda bilang ditulak. Tulak. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Dikasih apa? Penahan lah gitu ya. Pengaman itu, Pak. Kasih penahan. Pengaman. Ada dia pakai batang Ya. pohon. Nah ini dia pakai batang bambu. Bambu. Nah ini hancur guys. Kita lihat tuh retak-retak. Oke. Jadi saking apa ya parahnya Parah. bencana pergerakan tanah ya akhirnya merubah konstruksi rumah guys. Kita lihat. Ini bulan-bulan kamari ya, Pak. Oh ini ada pergerakan susulan ya? Susulan, Pak. Oh, oke guys. Jadi ternyata memang telah terjadi apa namanya pergerakan tanah susulan guys. Tidak hanya di awal 2019, ternyata bulan-bulan kemarin juga katanya sempat terjadi. Oke, Pak siapa namanya tadi? Pak Amir. Ya kan yang saya tahu kan anu abdi apalin ya, Iya. bahwa sekitar 73 kakak kan udah merelokasi mandiri ya, pindah ke Marana lah. Yang penting dia meninggalkan desa ini agar aman gitu ya. Iya. Nah, namun Bapak sendiri kenapa tetap bertahan di dia? Iya, nggak ada dananya, Pak. Dapat ini loh, Bang. Oh belum. Iya. Belum dapat, Pak. Katanya kan informasi yang saya dapat itu ditawarkan oleh pemerintah. Iya. Dicarikan lahan, Iya. tapi Iya, nggak iya. jauh dari sini. Iya. Tapi informasi yang saya dengar bahwa masyarakat di sini yang masih bertahan, kena meninggalkan nggak dengar Pak. Itu, Pak. Untuk. Terus kemarin nama masih Marisa. Oh gitu. Tapi Bapak pasti bakal kebagian dapat mungkin ya. Cuman bertahap ya. Bertahap. Oke. Nah keinginan Bapak kalau misalkan dibantu oleh pemerintah, yang pindahnya rada jauh apa di deket-deket Pak? Rada jauh, Pak. Jauh. Rada jauh. Oke guys. Nah ini salah satu warga yang katanya nanti juga udah masuk. Saya kan udah masuk daftar di BPBD atau di Pemkab Lebak yang mungkin nanti direlokasi oleh Pemkab. Cuman beliau mintanya kalau misalkan kebagian untuk direlokasi lahannya pengen yang agak jauh dari sini. Maksudnya biar nggak kena lagi Iya. apa namanya pergeseran tanah. Oke guys, kita keluar ke rumah warga yang lain. Come on. Kita jalan sama warga. Nah ini juga ada rumah yang udah dikosongin guys. Karena memang kondisinya rusak parah ya guys. Katanya ada yang roboh juga guys. Yuk, kita lihat tuh yang roboh yuk. Ini katanya roboh guys. Kita tanya nanti. Ini buka dulu nih. Oh gitu. Nah ini pemilik rumahnya guys. Namanya siapa Bu? Ning, Ibu Ning. Nah ini roboh katanya guys. iya roboh ini kan tanahnya, Tanahnya. itu. Oh, jadi bapak diguling gitu. Itu katanya ya. Oh, waktu bulan kapan? Bulan kemarin tuh ya. Kemarin satu. Februari apa Januari? Iya, hujan angin itu Pak. Waktu hujan malam, disertai siang. angin kencang. Ya. Nah ini roboh, Roboh. karena memang kondisinya juga Alhamdulillah struktur tanahnya juga udah berubah, ada pergerakan. Iya. Jadi konstruksi rumahnya juga berubah dan akhirnya ketika ketip angin sama Iya. hujan ini roboh guys. Paling gitu, paling. cuma beda gitu. Dipotong. Orang-orangnya juga udah
Ya, mudah-mudahan nanti sama pemerintah diperhatiin ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan Pemkab segera memperhatikan, nanti Ibu memiliki rumah yang layak lagi ya Bu ya. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan lah. Jadi ini salah satu rumah yang roboh guys di Kampung Jampang, Ya, Desa Sudamanik, Ya. Kecamatan Cimarga ya. Oleh Pemda udah didata, udah. Tinggal mungkin realisasinya aja. Jadi dari 115 kakak kalau nggak salah, yang 72 udah direlokasi, udah relokasi mandiri, dan ini sisa-sisanya sekitar 42 kakak lagi masih di sini. Dan itu informasi yang saya terima bahwa Pemkab sudah mendatanya dan siap akan merelokasi bagi warga yang masih ada di sini. Sisanya guys. Oke, yuk kita jalan lagi. terima kasih Pak. Ya, mangga Bu. Nah ini guys sudah dikosongkan ya. Ini rumah panggung. Kita lihat konstruksinya udah hancur banget. Nah juga sama akibat pergerakan tanah ya yang terjadi pada awal 2019 dan terjadi lagi kemarin ya Pak ya. Bulan-bulan kemarin terjadi lagi, jadi akhirnya daripada mungkin membahayakan maka oleh pemiliknya ditinggalkan guys. Nah ini udah kosong. Kita lihat bagian belakangnya katanya rusak juga guys. Kita lihat. Oke guys. Nah ini juga tadinya bekas bangunan rumah ya. Iya. Nah sekarang ini udah hancur banget Hancur. Oh, 5 meter sampingan dan apa? malah mengalami kemiringan nih guys. Oh, iya. Mengalami kemiringan ya, kita lihat ini Sampingnya 5 meter, Pak. yang bekas bangunan rumahnya yang udah hancur. Mungkin ini tadinya kamar mandi nih. Iya, kamar mandi. Nah ini tadinya kamar mandi nih guys. Nah ini juga udah hancur bangunannya guys. Ini tadinya kamar mandi ya, toilet. Ini bagian belakang rumahnya guys. Hancur. Sampingan lagi. Ya, ya. Oke, di sini juga guys. Nah, ini juga retak-retak kita lihat bagian lantainya guys. Retak-retak. Miring. Kita lihat. Nah ini juga dinding sama udah retak juga ya guys. Ini dindingnya. Iya, Pak. Jadi memang benar-benar parah ya akibat pergerakan tanah mengakibatkan hampir 115 rumah di sini rusak. Makanya yang 73 kakak udah hengkang atau udah relokasi mandiri dan sisanya sampai dengan saat ini masih ada sekitar 42 berikut musola yang warganya masih tetap bertahan di sini guys. Oke, kemudian kita ke depan. Ini lebih parah juga guys. Ketempopan. Hancur. Ini udah paling apa nih? Kalau ngelihat dindingnya seperti masih baru guys. Ini bagian kamar mandi sepertinya. Hancur. Ya. Oke. Kondisinya guys, kita lihat. Ini roboh. Nah, ini cukup parah banget. Dampak dari akibat pergeseran tanah yang terjadi di Kampung Jampang. Kita lihat. Ini semua dinding rumah hancur. Ya. Tapi buat informasi aja, sejak kejadian pertama di tahun 2019 tidak ada satupun korban karena memang pergerakannya nggak mendadak, jadi bertahap sehingga masyarakat udah bisa lebih dulu menyelamatkan diri guys. Jadi tidak ada korban di sini, hanya saja yang parah adalah bangunan rumah milik warga yang kebanyakan hancur. Nah, kalaupun misalkan ada yang masih berdiri, nah itu paling dia hanya retak-retak aja. Itu pun tetap masyarakatnya khawatir karena ketika terjadi hujan lagi, terjadi angin kencang, ya khawatir keselamatan mereka terancam. Itu aja sih menurut warga di sini.
Nah, yang sana guys, seberang sana. Kondisinya hancur dan udah kosong guys. Ya, temboknya nih. Kita lihat temboknya. Nah, ini juga ada kayu. Bagian kayu yang patah guys, kita lihat. Asik. Kaki ininya. Karena mungkin nggak kuat nahan bagian atap ya, si kayunya patah seperti ini guys. Ya, ini patah. Kita lihat. Oke. Oke guys, selain di kampung ini RT berapa? RT 1. Oke guys, selain di RT 1, kita coba nanti melihat langsung pemukiman penduduk di RT 1 juga. RT 1 juga ya. Tapi memang dia agak atas ya. Ya. Oke, kita jalan, sama. Untuk sana. Ini salah satu rumah juga yang memang kondisinya rusak parah ya guys. Kita lihat bangunannya udah roboh, tinggal menyisakan satu ruangan aja yang letaknya masih di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga guys. Kita lihat. Dan selain di sini ada beberapa rumah lain juga yang kondisinya udah roboh. Yuk kita lihat. Nah, ini kondisinya guys ya, kita lihat kondisi Kampung Jampang terkini setelah pasca terjadinya pergerakan tanah di awal Januari 2019 dan beberapa bulan kemarin terjadi yang kedua pergerakan tanah susulannya guys. Kita lihat rumah-rumah dari kosongkan, banyak yang hancur juga guys. Nah, sekali lagi buat kalian yang belum tahu, ini akibat pergeseran tanah yang terjadi dua kali guys. Pertama pada awal Januari 2019 dan yang kedua terjadi beberapa bulan kemarin guys. Nah, ini dampaknya banyak rumah warga yang hancur karena memang akibat pergerakan tanah yang merubah konstruksi bangunan guys. Kita lihat. Nah, sana juga ada guys.
banyak banget. Iya Pak, tadinya berapa rumah Pak? Di sini totalnya? Enggak, yang di sini aja lingkungan ini. 80 rumah ya. Itu rata-rata hancur semua ya. Oke guys, menurut warga di sini puluhan rumah yang rata-rata kondisinya hancur semua. Makanya sebagian besar warganya sudah hengkang atau sudah direlokasi mencari tempat yang aman agar tidak terancam bahaya. Masih sama di Kampung Jampang. Kita lihat akibat konstruksi bangunan yang hancur, maka sebagian halaman rumahnya jadi saluran air. Nah, terlihat kumuh dan becek guys. Nah, ini tadinya rumah permanen yang pasti cukup bagus mungkin. Nah, kondisinya seperti ini sekarang hancur banget kelihatan. Oke. Nah, di atas sana juga banyak bagian-bagian bangunan yang hancur guys, akibat pergeseran tanah di Kampung Jampang ya. Juga sama hancur. Ada bangunan rumah di sini yang hancur juga, di depannya juga ada sebagian yang udah hancur, tapi sepertinya masih dihuni oleh pemiliknya guys. Yang sana guys. Dihuni oleh pemiliknya. Oke. Nah, ini bagian depannya kan kelihatan hancur juga. Nah, ini bagian depannya hancur, ada sisa bangunan yang mungkin masih dihuni juga, dan ini juga depannya hancur, tapi sepertinya masih dihuni oleh pemiliknya guys. Assalamualaikum Bu. Ibu Tacan ngalih. Tacan. Masih diisi rumahnya ya? Oh, masih diisi guys. Namanya siapa Bu? Ibu Salama. Oke guys, ini namanya Ibu Salama. Dia masih menghuni rumahnya meskipun bagian depannya udah hancur. Oke. Bentar ya Bu, mangga. Iya. Assalamualaikum. Ini katanya tadinya sebuah rumah yang utuh. Nah, karena memang hancur, maka tinggal sepotong bagian depannya aja guys. Nah, bagian belakangnya ini terkena menjadi saluran air. Tuh, dan ini tanah yang bergeraknya guys yang di bawah. Nah, katanya sih kata warga di sini sekarang jadi saluran air, cuman kondisinya lagi kering. Dan ini tinggal sisanya guys, yang tadinya rumahnya bagus, utuh. Sekarang tinggal sisanya hanya bagian bawah ini aja. Banget guys, bagian atapnya hancur, pokoknya tinggal sisa sepotong bagian depannya aja. Oke guys, kita jalan lagi. Belakangnya Kemana? Dapur, saya lawangan di dapur. oh kehendak ngalah. Oke guys, ini yang masih agak utuh ya. Tapi kita lihat tingkat kerusakannya guys. Wow. Ini salah satu rumah yang agak utuh, tapi bagian dapurnya udah amblas ya. Bagian dapurnya udah amblas. Jadi memang akhirnya dikosongkan dan penghuninya pindah ke rumah yang depan guys. Kita lihat. Ini bagian dapurnya yang bagian tanahnya udah amblas akibat pergeseran tanah guys. Ngeri banget, ngeri banget. Ini ibunya. Namanya siapa? Ibu Rubiah. Ibu Rubiah. Ibu tinggal di sini udah lama? Udah lama. Dari kecil mungkin ya? Iya. Nah, ibu ini katanya dari kecil guys tinggal di sini. Nah, sekarang
mungkin agak was-was ya Iya. ketika kondisi Tanahnya begini. tanah mengalami pergerakan atau Iya. pergeseran, jadinya rumahnya juga kena imbas. Heeh. Nah, rumahnya kena imbas. Nah, ini rumah siapa yang ini? Ini rumah saya. Nah, ini rumahnya Ibu Rubiah guys, yang tadi dapurnya amblas akibat Iya. pergeseran tanah. Nah, kalau yang ini kena juga. Kena Belakang. Kalau ini bagian apanya? Belakang. belakang sama belakang. Nah, amblas juga belakangnya. Iya. Oke guys. Nah, ini rumah orang tua ya. Iya. Nah, ini rumah orang tuanya juga kena katanya, cuman bagian belakangnya amblas juga. Nah, tapi tetap aja setiap malam was-was mungkin ya. Iya. Kalau Karena- hujan Pak, was-was Nah, banget. kondisinya kalau hujan, apalagi ada angin kencang, Heeh. katanya sih was-was banget, dan itu dikatakan oleh seluruh warga di sini. Iya. Dan tapi yang saya dengar dari pihak BPBD, bagi yang masih bertahan di sini sampai dengan hari ini, Iya. itu juga akan ditawari relokasi Bu, ke tempat yang lebih aman. Heeh. Cuman waktunya saya nggak tahu, Iya. nanti saya tanya lagi. Yang pasti dari 115 kakak, Iya. kan 73 yang udah tuh keluar, sudah meninggalkan kampung ini, dan sisanya sekitar 42 kakak itu sedang diupayakan agar direlokasi juga. Iya, Karena memang Pemkab atau BPBD lebih paham bahwa kondisinya membahayakan Iya. kalau seperti sini. Oke guys, itu aja. Saya hanya mendoakan agar warga di sini tetap tenang. Mudah-mudahan bisa direlokasi secepatnya. Oke, kita kembali lagi, kita ke bawah aja. Oh, masih ada lagi. atas sekalian, Oke. ke atas. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Bu, nun, enggak. Oke guys, setelah kita lihat rumah yang tadinya bagus sekarang menjadi hancur ini, nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah warga yang berada di lingkungan Kampung Jampang, Desa Sulamandi, Kecamatan Cibaga. Oke guys, kita langsung menuju ke atas lagi. Lihat bagian dindingnya terbelah nih guys. Nah ini tutup mungkin sama tirai ya. Nah ini udah hancur bagian dindingnya. Kita coba lihat. Punten Pak. Ya masuk aja. Nah ini Pada juga. hancur ini mah. Nah ini dinding guys. Pak, hancur Nah, dia. ini hancur ya. Ya itu mah hancur udah Dinding. turun Nah, semua. ini. Nah ini juga guys, kita lihat bagian atapnya berubah. Hancur semua. Nah ini bagian dapurnya guys. Kita lihat. Sama retak juga guys dindingnya guys. Oh yang hancur semua. Nah ini bagian dindingnya juga retak, kita lihat ya. Ini kan tadinya bekas kamar udah turun Oh. semua, nggak ada kamar semua. Udah. Oh gitu ya. Iya hancur semua. Hancur semua. Iya ini kan kamarnya nih Pak tadinya belas ini. Oh, tadinya ini kamar ya. Iya, udah nggak ada kamar udah Oh, udah hancur. nggak ada kamar, memang hancur ya. Iya. Oke guys. Bapak. Kondisinya sama yang di bawah juga. Nah kita lihat ada ibu itu tadi bagian lantainya juga retak-retak ya guys, sama konstruksi bangunannya juga berubah agak miring. Nah ini di bawah ini. Oke. Ini coba kita lihat lagi sini guys. Nah ini bagian depannya juga kita lihat. Oh, ya, ya. Nah ini retak juga guys. Nah, ya. Oke, nah ini retak. Nah ini bagian sampingnya guys, retak juga. Oke. Nah ini bekas bangunan juga ya Pak? Ini puing-puing dari sini. Oh ini puing-puing bekas dari rumah ini. Puing ya? dari sini. Oke. Ini juga kena. Roboh itu sekaligus robohnya. Ini tinggal sepotong lagi. Oke guys, jadi ini juga tadinya rumah utuh, karena memang ada bencana pergerakan tanah, jadi sekarang tinggal sepotong. Nah yang depan ini katanya roboh guys, ini kita lihat. Nah ini roboh, nih tempat gue berdiri sini roboh katanya. Nah ini dindingnya, jadi tinggal menyisakan berapa meter kali berapa meter mungkin yang masih dihuni, ini sebagian udah roboh guys. Nah seperti ini bagian depannya kayak ini. Nah ini udah roboh semua. Dan agar tidak membahayakan, maka kalau orang Sunda bilang dipakai tulak, ya. Kalau orang kita bilang dipakai penguat, guys. Dia pakai batang bambu, kita lihat. 1, 2, ini juga pakai batang bambu di depan, agar bagian atapnya juga nggak ikut roboh, guys. Oke, jadi memang setelah kita lihat kondisinya banyak yang rusak parah, dan kalau kita lihat juga tadi masih banyak warga yang menghuni di sini karena mungkin masih menunggu dari pihak Pemkab yang akan melakukan relokasi bagi 43 kakak yang masih menetap di sini guys. Sedangkan yang untuk 73-nya, informasi yang gue dapat bahwa
udah melakukan relokasi mandiri ke berbagai lahan yang dinilai aman guys. Oke, kita berangkat lagi menuju ke depan. Come on guys. Ini ternyata musola guys, kita lihat. Kondisi konstruksi bangunan musola ini udah mengkhawatirkan sekali, udah banyak yang rusak ya. Tiang-tiangnya juga kita lihat ya, udah roboh, dan dinding-dindingnya juga banyak yang retak-retak. Lihat, hancur semua. Oke. Kondisi bagian dalamnya, bagian keramiknya juga sebagian hancur terkelupas, bagian dinding tempat imamnya juga udah retak guys, kita lihat bagian atasnya mengkhawatirkan. Nah, bagian internetnya juga sebagian hancur ya, kita lihat. Oke kan, sini matanya kak, ini kan kondisi musolanya udah agak mengkhawatirkan ya. Iya. Apakah tetap digunakan untuk Ya, sholat iya, atau ngaji masih? masih. Oh tetap. Jadi meskipun dalam kondisinya udah Ya, rusak parah juga masih digunakan masih. katanya guys. Setiap hari ya? Setiap untuk hari, ya. sholat maghrib, Iya, isya iya. masih digunakan. Masih. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita jalan. Ya, ada yang belakang pinggir kali. Oh ada juga ya? Ada. Coba kita lihat ke sana guys. Ya. Nah ini juga katanya bekas roboh guys. Nah ini bekas roboh, tinggal sisa lantainya aja. Nah, ini ya. Ini juga udah mengalami kemiringan guys. Nah, ada rusak bagian dindingnya juga. Nah ini bangunan semi permanen yang ini juga diganjal oleh batu bata guys, yang letaknya ya. Oke guys, itu aja kunjungan kita ke Kampung Jampang, Desa Sudamani, Kecamatan Cimarga, yang tentunya untuk melihat langsung kondisi terakhir sejumlah rumah atau puluhan rumah yang rusak parah, ringan ataupun berat akibat pergeseran tanah yang terjadi kalau nggak salah 2 kali. Pertama awal Januari 2019 dan terakhir beberapa bulan lalu guys. Nah informasi yang terakhir, dari 115 kakak yang ada di sini, 73 kakak sudah meninggalkan kampung ini. Dia merelokasi mandiri di tempat-tempat yang aman, dan hingga sekarang masih ada sisanya sebanyak 42 kakak kalau nggak salah, berikut musola tadi, yang warganya masih tetap bertahan di sini, dan mereka berharap agar bisa direlokasi secepatnya oleh Pemkab. Tapi informasi yang gue dapat bahwa Pemkab pun sudah mendata seluruh pemilik rumah yang masih ada di sini, dan insya Allah dalam waktu dekat Pemkab akan berupaya agar sisa dari 43 kakak yang masih ada di sini akan segera direlokasi di tempat yang lebih aman. Come on guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.